Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Insani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul aset tetap. Baiklah, yang pertama langsung saja saya mulai. Yang pertama, ada pengertian dari aset tetap. Aktiva atau aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada orang lain atau untuk tujuan administratif. Lalu, aset-aset tersebut diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap termasuk tanah, struktur bangunan seperti kantor pabrik, gudang, dan peralatan seperti mesin, furnitur, dan alat-alat. Lalu, ada pengertian aset tetap menurut SAK. Aktiva tetap ialah suatu aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu yang kedua, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, aktiva tetap yaitu sebuah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu, yang selanjutnya adalah karakteristik dari aset tetap. Yang pertama, aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Di sini, hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai aset yang tetap. Misalnya, sebuah bangunan yang menganggur akan lebih cepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi perusahaan tersebut. Selain itu, aset tetap yang dimiliki untuk dijual atau pelepasan secara terpisah diklasifikasikan dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Yang kedua, ada aset-aset tersebut yang bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Aset tetap memberikan manfaat selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini untuk beberapa periode melalui biaya penyusutan periodik. Pengecualian dari kaidah ini adalah tanah yang disusutkan hanya jika penurunan nilai yang material terjadi, seperti kerugian pada kesuburan lahan pertanian karena rotasi tanaman yang tidak baik, kekeringan, atau erosi tanah. Yang ketiga, ada aset-aset yang disebut memiliki substansi fisik. Aset tetap adalah aset berwujud yang ditandai dengan keberadaan fisik atau substansi. Hal ini membedakan aset tetap dan aset tak berwujud, seperti paten atau goodwill. Namun, tidak seperti bahan baku, aset tetap tidak secara fisik menjadi bagian dari produk yang dimiliki untuk dijual kembali. Lalu selanjutnya adalah pengelompokan aktiva tetap. Aktiva tetap dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah, dan lain semacamnya. Dari berbagai jenis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Aktiva tetap jenis ini adalah aktiva tetap yang dapat digunakan secara terus-menerus selama perusahaan menghendakinya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya. Yang kedua, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila manfaatnya habis dapat diganti. Aktiva ini adalah jenis aktiva tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Yang ketiga adalah aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis, masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan sejenis. Kelompok aktiva ini adalah aktiva tetap yang sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah yang luarnya. Yang selanjutnya adalah penilaian dan penyajian. Ada 2 cara. Yang pertama berbasis harga perolehan atau biaya. Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan dengan jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Yang kedua berbasis revaluasi atau nilai pasar. Metode ini adalah penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada waktu-waktu yang tertentu. Selanjutnya adalah harga perolehan aset tetap.
Untuk memperoleh aktiva tetap, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sendiri sesuai yang tercantum di dalam faktur, tetapi juga untuk bahan pengiriman, pemasangan, perantara, balik nama, dan sebagainya. Di sini definisi dari harga perolehan aset tetap yaitu harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Karena itu, harga perolehan meliputi harga faktur, aset tersebut, beban angkut, beban pemasangan, biaya impor, biaya balik nama, komisi perantara, dan lain sebagainya. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan itu akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aktiva tetap. Di sini ada 4 cara memperoleh aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut, yaitu mencakup harga faktur aktiva tetap, biaya balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembelian angsuran atau kredit. Apabila aktiva tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, harga perolehan aktiva tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan. Yang ketiga, perolehan melalui pertukaran. Ditukar dengan surat-surat berharga, aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Dan yang ketiga, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Dan yang terakhir, banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar menukar atau sering disebut tukar tambah. Yang keempat, diperoleh sebagai hasil donasi. Jika aktiva tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya. Selanjutnya, ada beban selama pemakaian aset tetap. Yang pertama, beban pemeliharaan. Beban dalam kelompok ini dapat dipilah menjadi beban yang jumlahnya kecil dan beban yang jumlahnya besar. Beban yang jumlahnya kecil dimasukkan sebagai bagian dari beban operasi tahun berjalan, sedangkan beban yang jumlahnya besar dikapitalisasi ke dalam aset sehingga menambah harga perolehan aktiva tetap tersebut. Yang kedua, beban penggantian. Ada kemungkinan suatu bagian dari aktiva tetap harus diganti karena rusak. Jika bagian penggantian tersebut berjumlah kecil, maka akan langsung dibebankan sebagai beban tahun berjalan. Sedangkan jika jumlahnya besar, akan dikapitalisasi ke aktiva tetap bersangkutan. Yang ketiga, ada beban penambahan. Penambahan adalah memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset, seperti menambahkan ruangan dan bangunan, kapasitas mesin, dan sebagainya. Semua pengeluaran penambahan itu dikapitalisasi ke aktiva tetap yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah pengakuan transaksi aset tetap. Aset tetap diakui oleh perusahaan apabila telah dilakukan transaksi pembelian aset tetap yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur pengakuan aset tetap akan melibatkan 2 fungsi, yaitu fungsi pembelian dan fungsi akuntansi. Di fungsi pembelian, bertanggung jawab terhadap proses pembelian aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan, mulai dari jenis asetnya, spesifikasi teknis aset tetap, harga beli aset tetap, biaya lain-lain yang mungkin muncul sempat aset tetap tersebut siap digunakan. Yang kedua, fungsi akuntansi bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi pembelian aset tetap, mulai dari nilai aset tetapnya sampai dapat ditentukannya biaya perolehan aktiva tetap yang bersangkutan. Selain itu, fungsi akuntansi juga harus menghitung beban penyusutan setiap periodenya sesuai dengan metode penyusutan yang ditetapkan. Yang terakhir adalah pelaporan aset tetap. Aset tetap dilaporkan dalam neraca. Aset tetap harus dirincikan menurut jenisnya, seperti misalnya tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Akumulasi disajikan sebagai pengurang terhadap aset tetap, baik secara sendiri-sendiri menurut jenisnya atau secara keseluruhan. Apabila di neraca akumulasi penyusutan dikurangkan secara keseluruhan, maka dalam catatan atas laporan keuangan perlu dibuatkan rincian harga perolehan masing-masing jenis aset serta masing-masing jenis penyusutannya. Baiklah, saya rasa cukup untuk materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.